Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kaltara Bicara kembali menjumpai Anda hari ini 10 November 2021. Saudara, 10 November merupakan peringatan Hari Pahlawan dan tahun ini menginjak ke-76 peringatan Hari Pahlawan Indonesia. Nah, kita akan berbicara dengan salah seorang pelaku sejarah yang memang sudah beberapa periode dan langsung menggeluti berbagai peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia mulai tahun 1959. Beliau adalah Bapak Haji Syahdan Karim. Kita panggilnya Abah ya. Pak Syahdan, apa kabar, Mayor Mbak? Infantri Purnawirawan. Mayor Infantri Purnawirawan Haji Syahdan Karim. Iya. Abah sehat selalu ya, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam usia 82 tahun. Saya pikir tadi 28 tahun. Baru ulang tahunnya 9 Oktober. Masya Allah, panjang umur ya, Abah. Situ kita. Siap. Iya, Abah juga dikenal dengan tentara 3 zaman ya, Abah ya. Nanti kita ingin bertanya nih, apa sih maksudnya tentara 3 zaman nih, Mbak? Langsung dijawab saja. Masih kami Prada, pangkat paling rendah. Itu komandan-komandan kompi, komandan peleton, komandan regu itu adalah orang-orang tentara diresmikan tahun 50. Yang berasal dari tadi OPR, BKR, TKR, TRI, TNI. Tahun 50 mereka ditetapkan sebagai TNI. Itu memimpin kita karena kita waktu itu remaja pertama. Jadi kita yang ketiga. Jadi Zaman Caper pertama. 57, Caper 58, Wamil 59. Nah, itulah. Ya. Kami inilah yang dipimpinnya dengan pangkat Prada. Iya. Nah, itu zaman pertama. Zaman kedua? Zaman kedua peralihan pada saat tahun 65, pada saat PKI memberontak, itu bapak-bapak kita sudah pensiun, sudah keluar. Kita yang muncul, jadi ada yang sudah jadi capa, ada yang masih sersan, apa. Nah, itu zaman kedua. Iya. Dan zaman ketiga? Nah, zaman ketiga itu berubah lagi, itu sudah ada AMN sudah banyak, capa sarjana. Kalau aku ini secapa, sekolah calon perwira, tapi ada SEPA, sekolah perwira, itu sarjana. Yang jadi dokter, tentara, jadi hakim, jadi auditor, jadi insinyur apa. Nah, itu fase ketiga. Fase ketiga. Jadi aku bergaul dengan orang tentara tahun 50, bergaul masih dengan ada kenil itu ya. Yang tahun 50 yang diresmikan tadi, pejuang-pejuang. Nah, generasi kedua itu generasi kami tumbuh, kami sama-sama dengan AMN. Iya. Generasi ketiga datang lagi perwira baru, yaitu dari SEPA sarjana yang jadi hakim, jadi dokter, jadi macam-macam. Diambil dari sipil ya? Diambil dari sipil, ada dokter, insinyur segala macam. Iya. Nah, itu. Baik. Abah, perjuangan Abah mulai memasuki Tentara Nasional Indonesia saat ini ya. Kalau dulu kan mulai dari OPR, kemudian BKR, dan berganti baju terus namanya sehingga menjadi Tentara Nasional Indonesia tahun 59. Tahun 50. Tahun 50. Apa sih yang menjadi pengalaman inspirasi? Karena pemirsa, tahun ini tema dari peringatan Hari Pahlawan adalah Pahlawanku Inspirasiku, Abah. Jadi kita pengen menggali cerita-cerita inspiratif apa sih dari seorang Haji Syahdan Karim. Artinya tadi lupa apa tadi? Menginspirasi kita, bagaimana perjuangan mereka memberikan contoh-contoh kemerdekaan. Iya. Nah, ceritakan Abah pengalaman-pengalaman sejarah Abah sejak masuk di TNI. Jadi karena waktu kita merebut kemerdekaan itu memang di kelompok kita tuh terpecah ya. Iya. Golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Tapi saat kita menghadapi Belanda, ingin merebut kemerdekaan dan menghadapi Jepang, kita tuh bersatu. Nah, baik itu orang partai, baik itu orang Landshap, itu adalah bahasa Belanda tuh pegawai pemerintah daerah ini kalau sekarang. Oh iya. Government Landshap itu bersatu. Nah, tapi setelah kita merdeka, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada 7 Agustus tahun 45, merdeka kita. Dalam perjalanan kita bentrok lagi. Apa sebab? Tahun 48 PKI sudah memberontak. PKI itu 2 kali memberontak. Iya. Pada saat kita ngebuk Belanda, tapi waktu itu diakui karena dia bilangnya aku melawan Belanda. Padahal mau merebut kemerdekaan dipimpin oleh Musso dan Alimen. Iya.
Tapi pada tahun 65, hitung aja 48 65 berapa tahun. Dipimpin lagi Aidit, Untung, sebagainya. Itu betul-betul mau merampas kemerdekaan. Berarti apa yang menggantikan Pancasila dengan komunis. Iya, apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno bahwa musuh terbesarmu sebenarnya paling berat adalah bangsamu sendiri. Itu benar ya, Pak? Benar. Musuh dalam selimut. Iya. Karena bangsa kita dulu, Pak, istilahnya tuh ekonomi kita tuh rendah. Disogok sekian aja mau, dikasih beras sekian aja mau. Padahal dia sudah mengkhianati bangsanya. Tapi itu tidak semua orang, orang-orang tertentu lah Pak ya. Nah waktu. Jadi untuk inspirasi generasi sekarang, katakanlah cucu-cucu buyut saya harus mencintai negeri ini, lahir dan batin. Makanya dikatakan TNI NKRI itu harga mati. Jadi kalau soal kemerdekaan kita tidak mau berunding. Kalau Natuna itu coba-coba mau diganggu siapapun, kita perang. Baik. Abah. Ini kalau. Jadi persatuan generasi sekarang, katakan cucu saya, buyut saya, yang sekarang jadi pejabat dimanapun, jaga persatuan. Baik. Abah, begitu besarnya pengorbanan para pejuang-pejuang kita sebelumnya ya Abah ya. Bisa Abah ceritakan gimana sih Abah pengalaman Abah dalam operasi militer ketika sejak Abah masuk di TNI untuk merebut kemerdekaan, tidak hanya dari tentara Belanda tapi juga dari pemberontak-pemberontak yang ada. Pada zamanku jadi tentara, kami masih prajurit 2. Pertama kita tuh menghadapi DITI sekaligus menghadapi Permesta. Itu mulai kalau tidak salah tuh mulai bulan 11 59, kalau tidak salah 9 bulan ya kami di sana. Itu operasi Sabta Marga ya, Abah ya? Ya, operasi Sabta Marga dengan ini GOM 4 DITI. Iya. GOM 4 DITI itu istilahnya gerakan operasi militer 4, itu khusus menumpas gerombolan, sedangkan operasi Sabta Marga itu tentara yang memberontak. Permesta. Di Sulawesi Utara, dipimpin oleh PC Sumual. Nah itu gembongnya waktu itu anunya, karena dia ingin memutuskan dengan pemerintah pusat. Kami berdiri sendiri. Permesta itu singkatan Persatuan Rakyat Semesta Sulawesi Utara. Memutuskan hubungan pusat. Nah pusat jelas tidak mau terima. Sudah dibujuk nemu akhirnya operasi militer, yaitu operasi Sabta Marga ya ini. Ini yang tengah. Itu penghargaannya diterima ketika menumpas pemberontakan tersebut. Nah itu pun kawan seangkatanku sudah ada ya 2 orang yang tinggal. Nah, itu. Dalam kita masih istilahnya masih bau kencur ya. Iya. Tapi komandan-komandan kompi, komandan peleton kita ini bekas-bekas pejuang. Artinya ya tentara zaman itu ya maaf aja jasmaninya kuat. Kepercayaannya tuh kuat. Iya. Nah, kalau dipikir-pikir taktik militernya belum seberapa. Sekarang kita sudah meningkat. Ada komando, ada raider, ada ini ya, sudah macam itu. Tapi waktu itu karena tekad, nah itu, dan perintah dari pusat. Nah. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah. Ketika sehat tenagamu, tapi ingat, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah. Kalau aku berpikir sekarang setelah jadi perwira ya,
ada ketidakadilan dalam pembangunan. Maaf aja lah. Kita ini pembangunan terlalu sentris, terpusat. Maaf saja kita lihat Pulau Jawa dari ujung ke ujung. Jalan tanah, jalan tol, kereta api cepat, kecepatan. Kalimantan, maaf aja, 76 tahun merdeka, baru satu tol. Balikpapan Samarinda, tol Balsam. Nah, jadi ada kesenjangan. Jadi kalau sekarang presiden kita ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, alhamdulillah rakyat Kalimantan Timur Kaltara itu harus bersyukur. Itu nanti dari awal pembangunan kita. Seperti yang dikehendaki Pak Presiden membangun dari pinggiran ya ini. Iya. Nah, mudah-mudahan aja nanti dalam sampai 2025 rampung. Baik, berarti kesenjangan intinya ya. Termasuk kemarin ada Papua Merdeka. Karena begini, Permesta sendiri itu ingin menuntut keadilan dalam soal pembangunan. Bukan hanya menuntut kemerdekaan, tapi ingin keadilan dalam pembangunan. Mereka mau berpisah. Kalau kami tidak mau berpisah kita. Nah, yang berpisahnya ini tidak boleh. Sama nggak kasusnya dengan Irian Barat yang pada saat itu di tahun 61 juga kabarnya masih dipegang Belanda. Iya, kita Indonesia ingin merebut Irian Barat kembali. Ya, itu bagaimana? Lain. Abah juga terlibat di sana kan, Abah? Tidak sempat dikirim. Tidak sempat dikirim. Bagaimana ceritanya? Jadi kami di Balikpapan itu sudah latihan dulu. Konsinyir aja 24 jam di asrama. Keluar itu enggak boleh, dalam 24 jam hanya boleh keluar 8 jam. Iya. Konsinyir di dalam. Jadi ini istilahnya namanya konsinyir itu ya, ransel, topi baja, senjata. Pokoknya perintah berangkat, tinggal pakai berangkat. Tapi tunggu-tunggu enggak berangkat. Alhamdulillah. Kenapa bakal nggak jadi berangkat? Karena Belanda sudah menyerahkan Irian Barat sama kita melalui UNTEA. UNTEA itu adalah badan PBB. Dan atas perjuangan Bung Karno juga pada saat itu ya. Esok bendera merah putih harus berkibar di tanah Papua Barat, seperti itu. Perintah Bung Karno disebut Trikora, 3 komando rakyat itu. Iya. Tancapkan merah putih di Puncak Jaya sebelum ayam jantan berkokok pada 1 Januari 61. Makanya kita direkrut sini, anak Kalimantan. Digombong. Pokoknya waktu itu asal sehat, asal nggak gila aja masuk. Ini ijazahnya, malum ya, ijazah SD itu nggak ada foto. Jadi anak Jawa nama Batak, anak Bugis nama Jawa, Nah itu. Tapi tidak semuanya, ada juga yang betul-betul sekolah, tapi ada. Tapi karena kita memerlukan orang, benar-benar sekolah ya. Tapi karena kita memerlukan orang, nah ini kita ini kan pion, Bu. Pion kita nih. Pion kan pokoknya dicatur. Nah jadi itulah. Tapi karena waktu itu Belanda sudah menyerahkan, tidak jadi berangkat. Tapi sudah ada pasukan kita yang invasi ke sana, sudah dari Jawa, dari mana-mana. Baik. Sedangkan kami 609 tidak bertahan. Tidak jadi ke Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ini cerita yang menarik. 1,5 tahun. Dwi Kora ya. Dwi Kora di 2 komando rakyat. 3 ini Dwi Kora. Nah, ini yang ini kuning-kuning. Nah, itu penghargaannya. Baik, Abah, kita ingin mendengarkan gimana sih cerita tentang perjuangan masyarakat terkait Dwi Kora ini yang di bawah komando TNI juga, karena Dwi Kora ini langsung daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada saat itu masih bergabung dalam Kalimantan Timur, merupakan wilayah perbatasan di Nunukan dan lain sebagainya. Sehingga kita juga melihat ada Tugu Dwi Kora, saudara, di Kabupaten Nunukan. Abah, bercerita menyambung yang tadi tentang perjuangan Dwi Kora, bisa Abah ceritakan? Dwi Kora ini begini ceritanya. Malaysia itu tadi namanya itu adalah Persekutuan Tanah Melayu. Dia masih dijajah Inggris. Kemudian Inggris mau memberikan kemerdekaan, tapi nama dirubah jadi Malaysia. Waktu itu kenapa pemerintah kita kok tidak setuju? Karena menganggap nanti Malaysia nanti akan jadi boneka imperialis, ancaman bagi Indonesia. Itu saja. Nah, itu pendapat pemimpin-pemimpin kita waktu itu. Nah, kami sebagai prajurit ini
melaksanakan operasi ya berangkat. Nah itu. Dulu dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia gitu. Itulah. Ya, Abah. Ya, bisa diceritakan suasana saat itu, Abah? Ganyang Malaysia itu pidato Bung Karno. Gagalkan itu negara boneka imperialis Malaysia. Mendengar itu orang Malaysia tidak mau. Tengku Abdurrahman dengan Bung Karno ya kayak artinya ya bersumpahan satu sana satu sini. Nah jadi waktu itu batalion kami 609 karena Kalimantan itu waktu itu hanya 2 batalion 609, 612, 611, 611. Nah, jadi waktu itu dibentuklah Sukwan. Sukwan ini diperintahkan menyusup ke Sabah dan Sarawak. Sukarelawan, Sukwan itu ya? Sukarelawan. Iya. Yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, komandan-komandan regu, komandan peletonnya itu dari TNI dan Polri. Iya. Memang mereka dibentuk dalam kesatuan kecil ya, hanya regu 10 orang. Karena namanya gerilya, kita kan perang gerilya menyusup ke daerah musuh. Tapi dalam kurang lebih, aku tuh 9 bulan ya, sempat 9 bulan ke sana. Jadi waktu masih sersan 2, begitu selesai pendidikan, melatih Sukwan di kilo 3,5, sempat 2 kali, 40 orang 1 bulan, 40 orang 1 bulan. Kemudian mengantar. Melatih apa keterampilan yang dilatih pada saat itu, Bah? Serangan regu, sebagai satuan kecil, penyusup. Jadi ada beberapa orang sersan, temanku waktu itu. Nah, kita melatih mereka. Nah, melatih senjata. LE. Jadi melatihan bukan dalam bentuk kesatuan besar, hanya regu itu 10-10. Yang untuk menyusup tadi ya. Berarti 40 orang 4 regu. Nanti akan disusupkan ke sana. Iya. Sempat 2 kali. Jadi aku mengantar ke Malinau. Pertama Komando Sumpit dengan komandannya Mayor Infanteri Sutaji, yang kemudian jadi bupati kita, kolonel. Yang kedua, Komandan Batalion Infanteri 612, Letnan Kolonel Ahmad Sungkowo, batalionku 609. Yang ketiga, Komandan Batalion 1 RPKAD, Mayor Beni Murdani. Iya. Karena pada 1 Januari LB Murdani itu ya? Beni Murdani yang kemudian jadi jenderal. Itu kita tidur satu lamin apa sama dia tuh. Karena 1 Januari tahun 64 itu RPKAD terjun di Longbawan itu 110 orang. Dipimpin oleh komandan kompinya Kapten Alex Setiabudi. Yang kemudian pernah menjadi Kasdam 9 Mula Warman, sudah kolonel beliau. Baik. Nah, yang keempat BTP Brawijaya datang. Brawijaya itu datang. Batalionnya tuh dari batalion 517, 518. Itu mengganti kita. Jadi kita ditarik, Brawijaya masuk. Yang kelima adalah Komandan Brigade Pendarat KKO. Tapi dia untuk pantai. Jadi sukuan-sukuan yang diperbantukan di Nunukan, di Pulau Sebatik, di Bunyu, itu di bawah Angkatan Laut pada Angkatan saat Laut. KKO namanya waktu itu. Baik. Baik, Abah, kembali lagi ke Dwi Korrat tadi, bagaimana Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya, kemudian Malaysia juga ada konfrontasi di sana antara Indonesia dan Malaysia. Akhirnya bagaimana cerita itu, Bah? Kalau tidak salah waktu itu berdamai. Ya, bagaimana. Meskipun sempat terjadi tumpah darah di daerah, apalagi di perbatasan itu ya, Bah ya? Di Nunukan dan Sebatik. Jadi waktu itu aku di Longbawan ya, 4 bulan di Lumbis, pindah Longbawan. Waktu itu batalion kami itu kehilangan 3 orang prajurit, yang 1 pincang. RPKAD 1 gugur. RPKAD. Iya. Karena RPKAD di sana tidak pakai baret merah, tidak pakai loreng, tapi pakai seragam Sukwan, sukarelawan. Sama dengan yang hanya kalau kita melihatnya, oh senjatanya aja. Kalau dia pakai LE itu ini Sukwan, tapi kalau dia pakai
BM59 Geren pakai magasen, ini RPKAD, pasukan payung. Baik. Rakyat sana bilang tentara payung. Ada terjun itu. Baik. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara, edisi khusus peringatan Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021. Kita masih bersama Mayor Infantri Purnawirawan Haji Syahdan Karim, yang merupakan mantan Kasdim 0903 Tanjung Selor Bulungan tahun 1990 hingga 1994. Selanjutnya pengalaman apa lagi Abah pada saat itu? Yang sangat berkesan dan membuat terkejut mungkin TNI kita, termasuk di Kesatuan Batalion yang Abah pimpin. PKI memberontak. PKI memberontak. 30 September 65. Itu betul-betul kayak model guntur di tengah hari. Yang tahu orang PKI aja. Kalau kita jelas nggak tahu. Nah, kita ini prajurit masih, aku sersan waktu itu, sersan 2. Bagaimana ceritanya Abah sampai mengetahui peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi di dari Raji. Iya. Jadi waktu jam 7, zaman radio. Kalau udah punya radio, L4 kan. Loh, untung berpidato, lewat RRI dikuasai. Tapi 2 jam kemudian berubah. Nah, aku kompiku di Petung, kompi bantuan 612. Aku sudah capa waktu itu. Loh, kok begini? Nah, lama-lama baru kita diceramahi begini. Wah, PKI memberontak. Jadi PKI ini dalam anunya 2 kali berkhianat sama bangsa kita. Tahun 48 kita masih berjuang melawan Belanda. Bung Karno itu sudah mengucapkan proklamasi kemerdekaan tuh 17 Agustus 45, tapi Belanda itu belum mengakui. 27 Desember 49 baru 4 tahun. Raja Wilhelmina itu mengakui, dengan catatan Irian akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Tapi berlarut-larut sampai akhirnya Dwi Kora itu baru nyerahkan. Baik. Nah, itulah anunya itu. Berdampakkah peristiwa G30 SPKI di Jawa dengan teman-teman di Kalimantan ini pada saat itu? Merinding. Jadi PKI memberontak 65, aku sekolah Capa itu mulai berangkat ke Jawa tuh bulan 7 tahun 67 sampai 8 Agustus 68. 13 bulan pangkat sesan 1. Hari-hari di Sungai Berantas itu ulunya Malang, Karangkates, muaranya Surabaya, Kalimas, Kaliporo. Hari-hari mayat hanyut di gedebok pisang tanpa kepala. Orang bilang PKI apa, tapi nggak tahu, mungkin hanya soal pribadi, soal orang apa-apa, utang-utang, tapi bilang orang PKI. Yang jelas berbunuh di Malang. Sehingga kita pendidikan di Malang itu, izin bermalam di luar kita lapor RT. Aku capanya di Malang. Nah, waktu itu Angkatan Darat mencetak
1.500 tapi tidak sampai, hanya 1.200 personil. Karena banyaknya angkatan darat yang terlibat, terutama di Pulau Jawa. Kalau kita di sini adalah 1-2. Baik. Nah, jadi banyak perwira kosong. Jadi tentara reguler yang dari Bintara ini dites lulus itu dididik selama 13 bulan. Abah, balik lagi ke tentang perjuangan kita melawan PKI, kemudian melawan pemberontak, dan lain sebagainya. Intinya adalah kembali lagi bagaimana kita sebenarnya yang terberat itu adalah melawan bangsa ini sendiri. Apa yang ingin Abah sampaikan, nasihat kepada generasi muda kita bahwa kita harus selalu bersatu karena merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Ya, betul. Ya. Silakan Abah. Jadi aku ini pesanku ya kepada anak cucuku sekarang nih, terutama yang masih dinas ya, karena ada yang jadi pegawai, ada yang tentara, jadi polisi, dan macam-macam. Jagalah persatuan ini. NKRI harga mati itu tidak akan bisa kalau kita tidak bersatu. Siapapun yang merongrong negeri ini ya kita hadapi. Kita harus bersatu. Jangan sampai sejarah hitam bangsa itu terulang di generasi yang sekarang. Karena sejarah hitam bangsa kita itu sungguh-sungguh menyakitkan. Baik korban atau siapa aja yang kehilangan anaknya, keluarganya. Bebunuh sama bangsa sendiri itu sama sekali tidak enak. Jangan terulang. Terutama untuk generasi yang sekarang. Makanya harus mempelajari sejarah. Rangkaian sejarah kita. Bagaimana zaman Majapahit, bagaimana Indonesia sampai merdeka. Kita merdeka itu direbut dengan darah. Kalau seperti negara lain, ada negara yang dikasih penjajah. Hadiah ya? Hadiah. Jaga persatuan. Harus ada rasa menerima dan memberi. Harus ada merasa kelebihan dan kekurangan. Jangan merasa super pintar sendiri, jangan. Ya. Kita ini manusia. Nah, kutujukan kepada generasi muda, terutama yang masih berpotensi, yang punya jabatan, punya pangkat, punya tanggung jawab, rapatkan persatuan. Apapun sukunya, apanya, ininya tuh. Aku kira itulah yang bisa aku sampaikan. Siap. Di dalam wawancara kita nih lah. Aku juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih Abah. Abah semoga selalu sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berbagi dengan semuanya ya Abah ya. Ya, terima kasih pemirsa. Demikianlah Kaltara Bicara episode Hari Pahlawan. Semoga ini juga menginspirasi Anda bahwa merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Tugas dan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memajukan bangsa. Akhir kata, saya Yuli Purnama dan Abah Syahdan Karim. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Assalamualaikum.